Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Bambang Edi Susanto Putro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Visi adalah sebuah gagasan atau cita-cita yang berorientasi pada masa depan. Untuk merancang visi, kita dapat menggunakan modul pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu. Supaya dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode BAKJA. BAKJA merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kelima langkah utama BAKJA diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif dalam program pendidikan. Visi guru penggerak yang saya buat adalah membentuk murid yang berkarakter, mandiri, merdeka, dan bahagia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah menumbuhkan kemandirian murid dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat tahapan BAKJA. Tahapan BAKJA yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan agar murid memiliki karakter mandiri? Yang kedua, langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan guru untuk mewujudkan murid yang mandiri? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, saya berkolaborasi bersama kepala sekolah atau rekan sejawat, bertukar pikiran terkait pengembangan kemandirian belajar murid. Yang kedua, mengenali setiap karakter murid, memilih teknik mengajar yang bervariasi, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan murid. Ambil pelajaran. Berisi pertanyaan, siapakah guru yang pernah menerapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian murid dalam belajar? Yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi seorang guru yang melatih kemandirian murid? Pertanyaan yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat ketika murid menunjukkan kemandirian dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari literatur tentang penerapan kemandirian belajar di kelas. Yang kedua, mewawancarai guru yang pernah menerapkan metode pembelajaran untuk menumbuhkan kemandirian murid. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana mewujudkan kemandirian belajar murid? Tindakan dan penyelidikan yang saya rencanakan. Yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kemandirian murid. Contoh, mengapresiasi murid dengan mengarahkan menjadi tutor sebaya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Jabarkan rencana. Pertanyaan berisi tentang apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan murid yang mandiri? Pertanyaan yang kedua, apakah langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan kemandirian belajar. Yang kedua, melakukan dialog
penjajakan bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai program pelaksanaan P5. Atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan kemandirian murid? Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar perwujudan kemandirian murid bisa terlaksana dengan baik? Dan tindakan dan pendidikan. Pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk mengsupervisi atau observasi kelas secara berkala. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, semoga dapat mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.